one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ripajo dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5 Lokal D. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas materi saya yang berjudul tentang hadis dorongan mencari rezeki yang halal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari rezeki. Kata rezeki berarti segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, semua pemberian yang dikaruniakan Allah pada makhluknya. Menurut ahli sunnah wal jamaah, rezeki itu sesuatu yang dapat diambil manfaatnya meskipun diperoleh dengan jalan yang haram, seperti hasil curian, perjudian, penipuan, dan lain-lain. Hendaklah kita selalu berusaha keras memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap doa agar kita senantiasa diberikan rezeki yang halal. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa yang dinamakan rezeki itu ialah yang didapat dari jalan yang halal, sedangkan rezeki yang dimaksud dalam hadis qudsi ialah jaminan dan tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diberikan kepada setiap orang apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan rezeki bagi seseorang. Tidak seorang pun menghalanginya, walau bagaimanapun usahanya. Sedangkan halal diartikan sesuatu yang boleh dilakukan atau dikerjakan, sesuatu yang terlepas dari pengaruh bahaya duniawi dan ukhrawi. Jadi, rezeki yang halal dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, diperbolehkan oleh syariat Islam, sehingga terlepas dari pengaruh bahaya duniawi dan ukhrawi. Orang yang yakin dan mengerti bahwa rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak akan menimbulkan kegelisahan pada dirinya sehingga lupa makan, minum, apalagi lupa terhadap kewajiban terhadap agamanya. Ia akan tetap berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperolehnya, dan apabila telah berhasil tentu tidak akan lupa mensyukurinya ataupun mengeluarkan zakat atau membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hadis dorongan mencari rezeki yang halal, yang artinya bercerita kepada kita, Abu Nu'man berkata, telah bercerita pada kita Hamad bin Zaid dari Ayub dari Naf bin Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bercerita kepada kita Abdullah bin Maslamah dari Malik bin Naf. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di atas mimbar Rasulullah SAW berbicara tentang sedekah, menghindari dari meminta pertolongan atau keuangan kepada orang lain dan mengemis kepada orang lain, dengan berkata, tangan atas lebih baik dari tangan di bawah. Tangan di atas adalah tangan yang memberi, tangan di bawah adalah tangan yang mengemis. Selanjutnya, hikmah mencari rezeki yang halal. Beberapa keutamaan mencari rezeki yang halal antara lain, yang pertama, dosa akan diampuni. Mencari rezeki yang halal dalam rangka mencukupi kebutuhan pribadinya dan keluarganya adalah suatu hal yang sangat terpuji, bahkan dapat terampuni dosa-dosanya. Yang kedua, menumbuhkan sikap juang yang tinggi dalam menegakkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Bagi orang yang selalu mengusahakan untuk menjaga makanannya dari yang haram, berarti ia telah berjuang di jalan Allah dengan derajat yang tinggi. Selanjutnya, yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal, maka dengan sendirinya akan menambah keyakinan diri bahwa Allah dekat dengan kita, yang selalu mendengarkan permintaan doa kita. Sekian itu dari penjelasan saya. Selanjutnya saya akan menjawab 14 pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama yaitu, sebutkan ayat tentang dorongan mencari rezeki yang halal. Jawabannya, surah Hud ayat 6, yang artinya Allah Ta'ala telah menjamin rezeki
bagi setiap makhluknya, sebagaimana firman-Nya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Bertawakallah kepada Allah dan perbaikilah dalam mencari rizki. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Pertanyaan kedua, jelaskan tata cara mencari rezeki yang halal menurut Islam. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam bekerja. Yang kedua, menjauhi semua perkara haram. Yang ketiga, meminta rezeki kepada Allah. Yang keempat, mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak menerima. Yang kelima, sabar dan tawakal. Pertanyaan ketiga, sebutkan contoh rezeki yang halal. Contohnya yaitu rezeki yang diperoleh dengan cara-cara sesuai ajaran Islam, kemudian diolah dan digunakan dengan baik pula, dalam artian tidak dari hasil kejahatan, pencurian atau perbuatan lainnya. Pertanyaan keempat, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencari rezeki secara haram? Tentu ini sangat dilarang di agama Islam, karena rezeki yang haram akan mendorong dan menumbuhkan perilaku dan sifat buruk, bahkan menyebabkan doa dan ibadah kita tidak akan diterima Allah dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kelima, bagaimana jika kita masuk di suatu perusahaan tetapi dengan cara menyogok? Itu apa hukumnya, dan jelaskan apakah itu termasuk rezeki yang halal atau tidak. Dalam hukum Islam, sogok menyogok termasuk kategori haram, sehingga segala perbuatan yang dimulai dari sogokan tak akan menjadi berkah. Ini berarti uang gajinya, tunjangannya, pensiunnya haram semua. Pertanyaan keenam, ketika kita berdagang sangat takut bila terjadi riba ataupun sesuatu yang diharamkan. Lalu apakah ada batasan dalam mencari keuntungan? Keuntungan itu tidak dibatasi, boleh saja diambil keuntungan 10, 20, 25% atau lebih dari itu. Asalkan tidak ada pengelabuan dalam jual belinya. Pertanyaan ketujuh, usaha apa saja yang diharuskan untuk memperoleh rezeki yang halal dan bermanfaat? Salah satu contoh rezeki yang halal yaitu beternak, bertani, berinvestasi emas untuk mendapatkan rezeki dengan cara baik, yakni pertama, niat dengan memulai sesuatu usaha atau pekerjaan untuk mencari rezeki dengan niat baik akan mendapatkan hasil yang baik pula. Pertanyaan ke-8, apa pengertian rezeki yang halal? Bagaimana jika kita termakan suatu makanan yang diperoleh dengan rezeki yang tidak halal? Rezeki yang halal adalah rezeki yang didapatkan melalui pekerjaan yang baik. Biasanya rezeki yang halal yaitu rezeki yang memberi nikmat segala atas karunia yang diberikan. Jika kita termakan atau memakan makanan yang diperoleh dengan rezeki yang tidak halal, itu termasuk perbuatan maksiat yang akan berdampak buruk pada diri sendiri. Pertanyaan ke-9, kenapa kita harus mencari rezeki yang halal? Karena mencari rezeki tidak hanya mencari sebuah penghasilan ataupun harta, melainkan juga untuk mencari kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita hasilkan bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Pertanyaan ke-10, coba berikan ayat yang menjelaskan tentang rezeki yang datang tidak terduga. Surah At-Talaq ayat 3 yang artinya, dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Pertanyaan ke-11, apakah manusia masih perlu berusaha, sedangkan nasib manusia telah ditentukan Allah sejak sebelum manusia dilahirkan? Tolong jelaskan. Nasib manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal menunggu nasib.
tanpa berusaha atau ikhtiar. Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha, sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Pertanyaan ke-12, sebutkan rezeki apa saja yang diberikan Allah kepada kita. 8 jenis rezeki yang tercantum dalam Al-Quran. Yang pertama, rezeki yang telah dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rezeki karena bersyukur. Yang ketiga, rezeki karena berusaha. Yang keempat, rezeki karena anak, cucu, dan keluarga. Yang kelima, rezeki dari sedekah. Yang keenam, rezeki karena menikah. Yang ketujuh, rezeki berkat banyak istighfar. Yang kedelapan, rezeki yang tidak terduga. Pertanyaan ke-13, apa yang harus kita lakukan jika kita telah melakukan amalan yang melapangkan rezeki tetapi rezeki tersebut belum dilapangkan Allah? Hal yang harus dilakukan adalah selalu mensyukuri rezeki yang telah diberikan oleh Allah, karena boleh jadi apa yang kita sukai belum tentu disukai oleh Allah. Ingatlah, Allah tidak akan menguji seorang hamba melainkan dengan kesanggupannya. Jadi kita teruslah lakukan amalan-amalan tersebut dengan bersyukur dan selalu bersabar atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Pertanyaan ke-14, bagaimana Allah menurunkan atau menjamin rezeki seseorang? Sering kita mendengar kata rezeki dalam kehidupan sehari-hari, namun sayangnya tidak semua orang tahu arti yang sebenarnya. Seandainya mereka tahu bahwa yang disebut rezeki tidak hanya berupa harta atau uang tentunya, mereka akan selalu bersyukur pada Allah dengan yang mereka miliki. Arti rezeki yang sesungguhnya adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untuk manusia, baik itu pakaian, makanan, istri, dan anak-anak. Jadi jangan sampai kita mencela Allah setelah bekerja keras namun tidak mendapatkan harta atau uang, padahal kita masih diberikan kesehatan dan kecukupan hidup. Itulah hasil penjelasan materi dan jawaban dari 14 pertanyaan dari teman-teman. Sebelum saya menutup video ini, untuk teman-teman yang telah menonton, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe ya videonya, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih.